wangsul dan kembali kepada apa yang itu sampai Kiai Abdul Razak ini ibu-ibu Pak, Pak D-nya Pak Malik Fajan. Nah, ini saya di sini ada Banda. Bapak dari sini tak? Malang. Ya. Ada enggak sini yang namanya Leden? Ada. Oh, tanda. Ya. Laki-laki perempuan. Perempuan yang sudah umur berapa? 80 tahun? Ya. Kok ngerti? 80 tahun ora payu. Sing payu sing umur 17 kita. 17, 18, 20 nggih. Besok petruk, sore di petruk, awan di petruk, kita naik senang ke umur 17 tahun, angka 10 tahun, terus mengarpan barang-barang di petruk. Nah, kembali tanda tadi, tanda ini, ledek, tanda jangan ledek. Tanda itu biasanya kalau itu dua. Kalau ada yang tukang nendang, ada yang gambeli, iya kan? Yang gambeli berapa itu? 1, 2, 3, begitulah. Nah, itu biasanya kalau di sana dulu tahun 1900-an itu kalau nanggap, ya cuma waktu itu ya, karena harga uang pada waktu itu ya, cuma 50 sen atau 1 rupiah. Taruhlah 1 jam 1 rupiah. Nah waktu itu Pak Kiai Abdul Razak itu bertemu dengan itu, dengan apa? Tanda ledek. Tanya, ledek ini nggih. Cetok ledek. Mestinya ya nggih. Nek kula nanggap pripun? Sak ini buat ini ya, waktu itu kan ya rupiah, ya, oke. Kula ajeng nanggap 2 jam purun. Nggih, ing omah kula regaten sing lakoni. Nggih. Mangke kula tanggap 2 jam. Nggih. Pulang dan Raja Abdul Razak sampai di dekat masjid rumahnya. Namanya kampungnya itu Kampung Terayu. Ini Bapak ini tahu Terayu ya. Bapak beliau sudah pernah tinggal di Wonopeti. Di situ masjid itu mesti ada kolam, ada kula apa. Oh mereka wisok-wisok riyen. Ledeknya, tandanya semuanya turun itu. Sudah pun gamelane masalah keriyen. Saniki wong wiso terus mlebet mriki Serambi. Lalu ledeknya itu biasanya kan tidak pakai baju. Nah itulah monggo ya rada nom. Ngerti piye ora piye kan. Lagi ngeke mubadir, lagi ngeke harah. Pun saat ini kelamben. Nah, itu ledeknya itu suruh duduk, silok, tukangnya ngendang, tukangnya kempul apa itu suruh. Pun saat ini linggo ya, Pak. Kulawa pun janji nanggap sak jam rupiah, di 2 jam 2 rupiah. Pun nggih, saniki wiwit nggih, sawang mboten san joget, mboten san nembang, mboten san gameli, mangrungokke. Ini ledek sama sekali dipidhatoni, ditableki. Wajibane menungso nyembah Gusti Allah.
sakjan pun sakjan peleren ye wedane kayak gini pun wedane tunjuk sang gorengnya tidar pun tunjuk pun rampung dah kira-kira berapa menit pun pengunjung pun misalnya pun tidar pun sak jam malih lenggah malih tablek diulang terangke alam barga alam morobot ada rukun iman rukun Islam bangsa kowe dititake kok Gusti Allah saka paling dulil insan mimma kuli kok mimma David yang ujungin bayi sulbi wa terangke suka rampung sajan pun rampung ini bahaya saat ini ada mundur monggo kula ini terus bunyi gitu pripun isin ajeng mulai kok isin pripun mungkin lah wau paringi kata-kata wong paringi preso kata-kata kok di kula ini kok isin iki ambil nak ngaten gamelane memang tinggal nggen kula mawon riyen dan ini ajeng bangsa Pak ini yang saya maksudkan semangat tablek semangat apa itu terus itu kan cuma memang orang Muhammadiyah pada waktu itu tablek dakwah terus di pasar di mana-mana juga kalau ada orang khitanan itu kumpul-kumpul takon napa niki ketahan ora jeng mantul segede nggih nggih pinten menit nggih pun pidato nanti ada manten kumpul-kumpul takon napa niki mantenan kula nyuwun wekdal segede kula begini itu mubalek semua Muhammad ini malah saya ingat itu saya bahwa di sepur kereta api mau berangkat ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sederek itu begitu itu ini Muhammad. Oleh karena itu oleh orang-orang yang tidak senang kepada Muhammadiyah seperti itu dikatakan Mas Muhammadiyah tablek rumangsane kok dadi nabi to tablek kira nabi sidik amanah tablek fatona Muhammadiyah berat tablek nah ini maksud saya peringatkan sebab sekarang ini ibu-ibu bapak-bapak tablet lebih tablet kasarnya itu ya perorangan ya, dari rumah ke rumah itu sudah jarang. Gimana kalau sekarang ini mari kita hidupkan. So Kiai Dahlan dulu begitu. Kiai Dahlan punya murid 10 itu diberi pengajian 1 jam begitu selesai. Wes rampung. Ana sing takon ora? Mboten wis ngerti? Mpun, saiki ganti kowe. Mulang. Lho, mulang sinten? Mulang sing ora ngerti. Asing diulangke napa? Ya sing tok sinau mau kan. Wong Fatihah apa-apa. Takoni ana wong mlaku takoni, pun saged maca Fatihah dereng. Mpun. Terus mungkin meni derek mandek yen kula waos Fatihah begitu Kiai Dahlan begitu. Ini mumpung bapak-bapak ibu-ibu kumpul di sini banyak terus ya dan tadi sudah bawa minuman bawa roti rotinya sudah didar minumannya sudah diminum lalu saya ingatkan kembali bahwa Muhammadiyah ini didirikan itu sesungguhnya maksudnya untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Sekarang ini terakhir
sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menegakkannya? Antara lain dengan mendirikan sekolah, sekarang mendirikan rumah, mendirikan perguruan. Ini sesungguhnya bukan tujuan. Muhammadiyah punya universitas yang begini besar, ini bukan tujuan. Walaupun tadi oleh Pak Imam Suprayogi, Pak Imam Prayogo tadi, itu nanti ini baru 40%, silakan sampaikan 100%. Tetapi itu harus diingati bahwa ini bukan tujuan. Tujuannya apa? Mendirikan masyarakat utama. Oleh karena itu maka mahasiswi juga dosen itu semua harus menyebarkan ini maksud Muhammadiyah. Jadi jangan sampai murid-murid Muhammadiyah nggak ngerti Muhammadiyah, mahasiswa Muhammadiyah nggak tahu, jangan. Tapi harus disebar. Dan sebagaimana yang tadi pagi saya juga matur di pondok tadi ya, di pondoknya Pak Jarwo ini tadi, saya katakan Kiai Dahlan itu menghendaki Islam itu harus yang hidup dan menghidupkan. Tidak ada Islam kok duduk. Iya, Islam kok meneng nganteng. Udah, Islam itu harus bergerak, menggerakkan. Islam itu hidup, menghidupkan. Di sini belum ada pengajian, buka pengajian. Pengajian bapak-bapak bisa enggak? Tidak bisa. Ibu-ibu pengajian ini. Ibu-ibu tidak bisa, anak-anak. Terus pendeknya bagaimana? Harus digerakkan. Sakit juga. Larang-larang. Tapi dulu ibu-ibu, bapak-bapak, zaman Kiai itu umat Islam 90% dari 30 juta. Sebab penduduk Indonesia pada waktu itu baru 30 juta. Tapi umat Islam berapa? 90%. Tapi mati, beku, anteng gitu. Iya. Ono cayatin ya mencinengke wae. Ono wong azan dinengke wae. Ono jenazah ya dinengke wae. Ono wong padu dinengke wae. Ini bukan muslim. Kiai Dahlan begitu. Oleh karena itu sekarang di Muhammadiyah begitu. Ada anak yatim, gerakan, ayo buat panti asuhan. Nah gitu. Jangan kok anak saya itu jenenge wae men ditakoni mbok umur piro. Kalau malah sing ditakoke mbokne. Sing jawab iki anake mbokne takon. Jadi mesti bergerak. Oleh karena itu, apa yang tadi dikatakan oleh Pak Abdul Hasim, mudah-mudahan cabang-cabang dan ranting-ranting madrasah pulang dari sini timbul semangat, harus timbul. Kalau sudah begini masih nggak timbul ya banget kan. Jangan sampai seperti gimana Muhammadiyah di sini. Oh sudah Pak, sudah dilantik kemarin. Lalu gimana ya sudah. Sekarang apa geraknya? Sementara ini diam. Ini bukan gerakan ini. Muhammadiyah itu gerakan. Saya kemarin saya mengatakan, kalau orang Barat mengatakan what is name, falsafahnya siapa? Spear ya. What is name? Apa nama itu tidak soal. Kalau di dalam Islam soal.
So apa? Nahwu mengatakan al-ismu yadullu ala ma musamma alaih. Yang dinamakan isim itu harus menunjukkan apa yang nah, ini Muhammadiyah itu apa namanya? Muhammadiyah ini gerakan Islam, harus bergerak. Atau Muhammadiyah kok diam aja. Mana wong azan, Pak pun azan, bek mengkewe. Kayak panjen tukang azan. Bukan Muhammadiyah. Oleh karena itu mulai Kiai Dahlan itu begitu masjid gerakan jamaah, anak-anak yatim, orang miskin, terus ini ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang ini. Nah, ini jamnya sudah jam 11. Saya tambah lagi satu lagi saya tambah. Masih sanggup ya? Ibu-ibu itu masih sanggup nggak? Sini yang ditanya saja sanggup kok, jangan ditanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, entah pimpinan daerah apa bagaimana saya tidak tahu ya. Dari pimpinan pusat Muhammadiyah sudah beberapa lama ini, kira-kira 1-2 bulan ini, mengirim surat dan belangko pos visa, yaitu untuk sumbangan organisasi. Ini perlu saya minta kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mana tadi pembantu saya tadi mana? Pak Sukri dari mana? Ya. Mana? Di belakang. Ada tak? Dan tadi bersama-sama dengan Pak Muhajir tadi. Ya, ada tadi di belakang. Mana? Pak Sukri ada enggak? Ya. Dr. Agus Sukrianto dari Sekno, ya. Sukri. Oh itu anak saya kok. Bukan pembantu rektor, bukan. Anak saya. Ya, ya. Mana? Itu. Ini mau saya tanya nih, Profesor. Saya cuma terima satu dan untuk saya. Itu yang dikirim putra putri apa cuma Muhammadiyah laki-laki saja? Semua anggota Muhammadiyah, tapi anggota Muhammadiyah itu juga putri juga anggota Muhammadiyah. Oh ya. Ya. Ini dari sekretariat, tapi beliau ini juga dari bendahara ini ya, bendahara pimpinan pusat sekarang. Itu mengirim surat dan belangko pos visa. Maksudnya yaitu untuk supaya anggota-anggota Muhammadiyah putra atau putri mengirim dana untuk organisasi. Kiai Dahlan dulu itu ketika mendirikan Muhammadiyah itu berdoa mohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah orang-orang yang sudah berkumpul di Muhammadiyah itu menjadi umat Islam yang berani berkorban untuk agama dengan pikiran, tenaga, dan hartanya. Itu dulu dimohonkan oleh Kiai. Dan itu alhamdulillah kalau dilihat ini boleh saya katakan berhasil, walaupun belum seluruhnya. Yang nama orang Muhammadiyah itu Masya Allah, apa yang tadi dikatakan oleh Pak Telasem, itu yang dinamakan memberikan dana itu enak saja.
wakaf ini, wakaf itu, tanah sekian, itu. Nah ini, tetapi keluarga Muhammadiyah, keluarga Aisyah itu kadang-kadang kalau untuk masjid, untuk rumah sakit, untuk sekolah, tapi kalau untuk organisasi masih sulit. Untuk organisasi, buktinya yang dinamakan iuran tiap bulan itu boleh saya katakan banyak yang nggak jalan. Iuran, entah cabang-cabangnya. Oh Sami. Iya. Sampai dulu tahun 30 itu sampai ada putusan. Kalau ada anggota Muhammadiyah yang tidak bayar iuran setahun lamanya, padahal tiap bulan cuma 10 sen pada waktu itu putusannya harus diberhentikan. Iyalah, anggota Muhammadiyah cuma dimintai 10 sen sebulan, lah kok setahun tidak bayar? Kalau orang macam itu tuh anjak nyambut gawe apa? Gitu. Bayar 10 sen sesasi wis ora bisa itu. Padahal mestinya di Muhammadiyah ini adalah tempatnya orang mau beramal, bukan orang yang enak-enak. Nah jelek-jelek ya bendong kentrungan barang. Tapi kalau yang anggota Muhammadiyah, anggota Aisyah untuk beramal nyambut gawe, tablet nandani ini nandani itu. Bagaimana caranya? Ya. Ngopeni cahayatin. Bagaimana caranya? Ngopeni wong miskin. Gimana caranya? Nedusi mayit. Jangan sampai ada terjadi satu kampung Muhammadiyah jenazah putri kok sing memandikan laki-laki. Ini harus ada. Sebaliknya, jangan sampai ada jenazah laki-laki yang memandikan wanita. Jangan. Harus bisa. Kalau orang Muhammadiyah diajak mandikan orang mati saja tidak bisa, apalagi mandikan orang hidup. Ini ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi di dalam Muhammadiyah itu bukan tempat sekadar itu. Silakanlah dirikan ranting, silakan. Tapi sesudah ranting itu ada, ayo kerjanya apa? Oke, dalan itu sampai ngresiki dalan, madangi dalan, digerakkan. Ya dalam menggerakkan ini. Bengi-bengi digerakkan semua itu. Ayo coba. Siapa punya lampu, keluarkan. Waktu itu begitu. Padahal belum musimnya listrik. Jadi yang penting sebagaimana yang tadi saya katakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Yang nama orang Islam itu harus bisa menyelamatkan orang Islam lain min lisani, dengan lesannya wa yadihi, dan dengan tangannya. Nah oleh karena itu maka pimpinan pusat mengharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang sudah menerima surat organisasi ini dan paswisel itu diisi. Dan mengisinya saya minta jangan cuma seikhlasnya lalu cuma 1.000, 2.000, jangan itu. Muhammadiyah ini perlu dibiayai. Muhammadiyah ini perlu dibiayai. Betul ketua tidak pernah digaji, betul. 22 tahun saya menjadi ketua pimpinan pusat dan digaji. Ya. Tetapi organisasi ini yang mesti harus dibiayai. Dengan untuk beli perangko, untuk beli amplop, untuk beli kertas, ini semua. Nah, ini yang kalau ini tidak jalan, Bapak Ibu, kalau organisasi ini tidak gerak,
termasuk apa yang juga saya mintakan kepada Pak Abdul khususnya dan kepada pimpinan daerah dan pimpinan saya pada berapa ya 10-15 tahun yang lalu waktu saya sedang turni ke Surakarta, saya bertemu dengan Kiai Ali Barokah. Kiai Ali Barokah itu putra daripada Kiai Jamsar dan Kiai Abu Ahmad. Kiai Ali Barokah ini punya pengalaman. Beliau bilang sama saya, Pak jenengan dados ketua ngatos-atos, kula aturi kerep tindak, kula aturi kerep dateng, tindak dateng daerah-daerah, wilayah-wilayah, datengi daerah, datengi cabang-cabang mesaket, datengi jalaran rumiyin tahun 3 doso ingkang nami Sarekat Islam niku wah anggotane pun atusan ewon. Tur anggota Sarekat Islam niku nek mlebu disumpah tangane dilebok ingin cangkir diwacake Yasin napa model Sarekat Islam padha ning mergo pimpinane ora tau medun. Sing pimpinan pusat ora tau nang daerah nang wilayah, daerah ora tau nang cabang. Akhirnya mati. Sakniki bubar. Sekarang mana yang nama Sarekat Islam? Nah ini oleh karena itu maka ini sekaligus saya minta dan waktu saya menjadi ketua pimpinan pusat itu mulai dari tahun 68 sampai tahun 90 itu saya membuka peta itu. Alhamdulillah ini sudah provinsi itu 26 seluruhnya sudah sampai mana itu sudah saya datangi semua. Kalaupun di daerah-daerah juga saya lihat juga entah berapa ratus, semuanya 350 itu kalau daerah itu saya juga ingat saya sudah katakan 250 atau berapa. Jadi ini cara ini bukan bahkan pernah ibu-ibu bapak-bapak saya di Lombok di Bima, saya datang ke Bima. Dari Bima saya mau ke Dompu. Itu oleh pimpinan daerah Bima itu, Pak, tidak usah ke Dompu. Loh, kenapa? Dompu sudah hampir mati. Kalau betul-betul hampir mati, saya sebagai orang tua, justru yang hampir mati ini yang harus saya datangi. Saya katakan begitu. Saya harus ke Dompu. Tapi sulit, Pak. Itu orang-orang itu naik apa kalau ke sana? Pakai bis. Saya pakai bis juga bisa. Wah, tapi sulit jangan nanti kan. Saya datang betul. Terus saya datang. Dan di sana saya bisa lihat. Rupanya di sana, ya begitulah. Pimpinan Muhammadiyah daerah sudah dijadikan pegawai ini oleh Pak Bupati. Pimpinan P3 daerah situ sudah dijadikan pegawai ini. Ini pegawai, memang pegawai-pegawainya makmur, tapi lalu Muhammadiyahnya mati, P3-nya mampus, kan begitu. Nah, ini akibat. Itu waktu itu saya datang, sampai saya katakan, saya bilang sama Pak Bupati, Pak, ini kok rakyat Bapak penakut ini, kok tidak ada yang berani bergerak. Saya sebagai ketua pimpinan pusat datang di sini. Mana Muhammadiyah sini tidak ada yang nyambut. Rupanya takut semua. Oleh karena itu sampai saya katakan, Pak, kalau Bapak sebagai bupati daerah, rakyatnya penakut, rugi. Kita harus punya rakyat yang pemberani, diajak merdeka sanggup berawak itu. Sampai saya katakan, ini. Jadi memang perlu ini daerah-daerah digembirakan pada Pak Delasim nanti kalau keranting, ya gembirakan.
tanyain, mana ranting sini? Alhamdulillah Pak. Dan pengajiannya gimana? Ada. Berapa yang datang? 7. Alhamdulillah 7. Terus bagus. Gitu, digembirakan, jangan dinyak. 7 apa? Digembirakan. 7 alhamdulillah lebih banyak dari 5 itu. Ini ranting harus, iya, harus bisa menggembirakan. Ini pimpin